Shalom Bapak Ibu saudara Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh pendengar penonton dari RPKM. Kembali kita bersama-sama melanjutkan pembahasan atau pembelajaran kita tentang Injil Barnabas, suatu kesaksian palsu. Injil Barnabas, suatu kesaksian palsu. Nah, di sesi pertama dan kedua sudah banyak saya paparkan tentang pembuktian yang pembuktian bahwa Injil Barnabas itu palsu dan sangat bertentangan dengan isi dari Alkitab ya, yang kita punya ya, yang kita yakini, kita percayai. Jadi sekali lagi pembelajaran ini sumbernya itu adalah buku yang ditulis oleh Iskandar Jedid ya. Iskandar Jedid ini adalah seorang yang paham betul Alkitab dan paham betul Al-Quran, karena beliau itu adalah berasal dari agama Muslim, menjadi orang Kristen, dan juga seorang yang punya qualified atau pendidikan yang hebat, yang luar biasa melalui penelitiannya, karena beliau sejarawan dan juga dapat mengerti betul ya agamanya yang dulu, ya. Dia menulis banyak buku ya, buku tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepalsuan, terutama dalam hal Injil Barnabas, bagaimana beliau ini menuliskannya yang tentang Injil Barnabas adalah suatu kepalsuan. Oke. Baik, jadi di sesi yang ketiga ini itu bahwa Injil Barnabas adalah kesaksian palsu bukan saja terhadap Alkitab, tetapi juga terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya, sekali lagi, Injil Barnabas adalah kesaksian palsu terhadap Al-Quran itu sendiri. Apakah ada buktinya? Mari kita perhatikan bersama-sama. Jadi sekali lagi kita perhatikan bahwa di dalam Injil Barnabas yang palsu ini, kita perhatikan beberapa bagian yang terdapat dalam Injil yang palsu itu, yang juga pada gilirannya merupakan suatu kesaksian palsu juga terhadap Al-Quran. Satu contohnya tentang kisah Yusuf dengan Maria ya, kita perhatikan ini ada di pasal 3 alinea 2 bagian tengah ya, bagian tengah di ya, sudah sampai ke bagian 3 di alinea 5 sampai alinea 10 ya, 10 yang mengatakan demikian. Maka Yusuf berangkat dari Nazaret, suatu kota di daerah Galilea, dengan Maryam istrinya yang sedang hamil, agar dapat mendaftarkan nama sesuai dengan dekret Kaisar. Setelah Yusuf sampai di Bethlehem, karena kotanya kecil dan sejumlah besar, mereka merasa asing di sana. Dia tiada menemukan tempat, oleh karena itu ia mengambil penginapan di luar kota pada sebuah pemondokan yang dibuat untuk tempat berteduh para gembala. Sementara Yusuf bertempat tinggal di sana, genaplah waktunya bagi Maryam untuk melahirkan. Perawan itu dikelilingi oleh cahaya terang yang luar biasa, seraya melahirkan putranya tanpa sakit. Ya. Seraya melahirkan putranya tanpa sakit. Ya. Jadi ini ada di Injil Barnabas. Nah, kita bandingkan, kita perhatikan sesuai dengan Al-Quran ya. Sedangkan isi Al-Quran membenarkan bahwa Maryam merasakan kesakitan, ya, merasakan kesakitan melahirkan seperti wanita lain umumnya. Kalau tadi dikatakan tidak kesakitan, ya. Nah, karena dikatakan begini, kemudian Maryam mengandungnya, kemudian Maryam mengandungnya, lalu ia berpindah ke tempat yang jauh, lalu ia berlindung ke pohon korma karena sakit melahirkan. Karena sakit melahirkan anak, ia berkata, aduhai, kiranya matilah aku sebelum ini, dan adalah aku lupa yang dilupakan. Ya, aku lupa yang dilupakan. Ini ada di mana? Surat Maryam 22 ayat 23, Maryam 22 sampai 23. Ya. Nah ini aja sudah keliru ya. Di Injil
Barnabas dikatakan pada saat Maria melahirkan, ya, di situ dikatakan ya, tidak merasa sakit, ya. Nah, itu kan perawat itu dikelilingi oleh cahaya terang yang luar biasa, ya, seraya melahirkan, ya, putranya tanpa sakit. Tapi di dalam Al-Quran sendiri di Maryam 20 itu dikatakan justru kesakitan. Nah, itu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini yang kedua kita perhatikan lagi contoh yang lain. Celakalah ini ada di, ya, Injil Barnabas, ya, Injil Barnabas di pasal 102 alinea ke-6. Nah, sudah pernah menyatakan, celakalah kepada dunia ini, celakalah kepada dunia ini karena hal itu pasti akan mengalami siksaan abadi. Oh, umat manusia, ya, berdebah karena Allah telah memilih kamu sebagai seorang anak dan menempatkan engkau di Firdaus. Dalam pada itu engkau, oh orang celaka, oleh gerakan syaitan telah termasuk ke dalam hal yang tidak diridhoi Allah dan telah terlontar keluar jannah. Nah, ini. Lalu kita perhatikan, apa dikatakan yang dalam Al-Quran. Jadi, sedangkan Al-Quran memandang kepercayaan kepada, ya, kebapaan Allah sebagai suatu penghujatan dan layak mendapatkan hukuman dalam neraka. Ia menyuarakan sebagai peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Nah, jadi ada kalau di situ tadi, ya, itu luar biasa. Oke. Nah, kita perhatikan. Ini ada di surat Al-Kahfi 4, surat Al-Kahfi 4. Bahwa sekali bahwa pemanggilan kepada Tuhan itu sebagai Bapa itu dianggap sebagai penghujatan. Kenapa? Karena Allah itu tidak mempunyai anak. Kan bertentangan lagi tuh Injil Barnabas dengan isi Al-Quran sendiri. Wow, luar biasa. Nah, kita perhatikan seterusnya. Oke. Nah, yang ketiga, katakan ini ada di pasal 119 ayat 18. Saya dikatakan, hendaklah seorang laki-laki puas dengan seorang wanita yang dikaruniakan Allah baginya, dan hendaklah dia melupakan wanita lainnya. Nah, ini. Sedangkan di Al-Quran mengajarkan apa? Poligami. Dapat beristri lebih dari satu orang. Betul. Dengan berkata demikian, ya, kawinilah bagimu perempuan-perempuan yang baik bagimu 2, 3, atau 4 orang. Tetapi jika kamu takut bahwa tiada akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Itu ada di surat Al-Nisa 3. Ya, pada pasal 3. Ini kan beda lagi. Ya, maka kok bisa saudara kita muslim percaya dengan Injil Barnabas sedangkan isinya banyak bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, ya. Nah, masih banyak yang lain. Yang keempat kita perhatikan ada lagi, ini ada di Injil Barnabas 155 alinea yang ke-6, ya, alinea ke-6. Kita perhatikan di sini dikatakan apa di sini. Ketika Allah menciptakan manusia itu dengan kebesaran agar dia boleh mengetahui bahwa Allah tidaklah membutuhkan manusia, seperti seorang raja yang memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya untuk menunjukkan kemurahannya, supaya hamba-hambanya itu lebih mencintainya. Nah, isi ini, ya, apa yang ada di Injil Barnabas 155 ayat ke-6 ini
bertentangan dengan Al-Quran sendiri yang mengatakan apa? Dikatakan begini, ya, tiap-tiap manusia kami ikatkan usahanya atau amalnya, masing-masing kedudukannya. Itu ada di surat Al-Isra 13. Nah, tafsir Al-Jalalayan, ya. Jalalayan itu dengan mengutip Muhajid, mengutip Muhajid sebagai sumber pendukung, menjelaskan ayat ini demikian. Tidak seorang pun yang dilahirkan tanpa selembar kertas yang dikasihi kepada beberapa yang kepada lehernya dan bertuliskan apakah ia suka atau bahagia, apakah ia susah atau bahagia. Ini luar biasa. Jadi bertentangan lagi, ya. Lalu apa masih ada yang lain? Masih ada ya bukti-bukti kepalsuan dari Injil Barnabas itu terhadap Al-Quran, ya. Nah, kemudian pesuruh Allah itu berkata, oh Allah, ada di antara orang-orang beriman yang telah berada dalam neraka 70.000 tahun. Oh Allah, di mana gerangan ampunan Engkau? Hamba mohon kepada Engkau, Allah, untuk membebaskan mereka, dari ajab-ajab pedih itu. Lalu Allah memerintahkan 4 malaikat kesayangan Allah supaya mereka pergi ke neraka dan mengeluarkan setiap orang yang telah menganut al-Qaidah pesuruhnya dan memimpin ke dalam surga. Ini ada di Injil Barnabas 137 ayatnya 1 dan 2. Nah, mari kita perhatikan ayat ini yang ada di Injil Barnabas ini bertentangan juga dengan Al-Quran yang sama sekali menyangkal akan permohonan ampun. Karena dikatakan begini, ya, ada di Al-Asr 64 sampai 65. Al-Asr, ya, Al-Asr 64 sampai 65 berkata demikian. Sesungguhnya Allah mengutuk orang-orang yang kafir dan menyediakan untuk mereka api yang menyala-nyala di neraka. Sedangkan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tiada memperoleh wali dan tiada pula penolong. Itu kan bertentangan lagi, atau luar biasa. Ya, seharusnya saudara kita Muslim menolak Injil Barnabas juga. Kenapa? Karena bertentangan dengan kitab suci sendiri. Ya. Nah itu kenapa bisa diterima? Oke, mungkin diterima ya karena tadi ya ada kepentingan tertentu, ya. Oke, itu tadi kan. Ada lagi yang terakhir ini sampaikan contoh yang luar biasa. Ya, di Injil Barnabas 42 alinea 2 sampai 5. Ya, perhatikan. Isinya begini. Yesus mengaku dan mengatakan kebenaran. Aku bukan Mesias gitu. Mereka berkata, apakah kamu Elia atau Yeremia atau salah seorang di antara nabi-nabi dulu? Yesus menjawab, tidak. Lalu kata mereka, siapakah kamu? Katakanlah supaya kami boleh memberikan kesaksian kepada orang yang diutus kepada kami. Yesus berkata, aku adalah suatu suara yang berseru-seru melalui seluruh Yudea dan berteriak, persiapkanlah olehmu jalan untuk pesuruh Allah itu. Nah, ya. Lalu kita perhatikan bagaimana menurut Al-Quran. Ya. Al-Quran berkata, ya, ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan kalimat daripadanya, yakni seorang anak namanya Al-Masih, Isa anak Maryam yang mempunyai kebesaran di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini ada di surat Ali Imran 45. Luar biasa ya, jadi sangat bertentangan lagi ya, dengan Injil Barnabas terhadap Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran sendiri banyak berita-berita yang sangat baik sebenarnya. Ya, luar biasa ya.
berita-berita yang sangat baik, gitu ya, bertentangan dengan apa ya, Injil Barnabas, gitu ya. Harusnya kita jaga kitab suci kita masing-masing, jangan sampai dipalsukan oleh orang tertentu karena kepentingannya, gitu kan. Dan ini masih ada banyak sekali kenyataan. Nah, satu kesaksian palsu yang mementingkan Injil, ya, yang menantang Injil dan Al-Quran daripada Injil palsu Barnabas ini. Ya, oke. Jadi perhatikan, masihkah ada seorang Muslim yang mempercayai pemalsuan ini bahwa Yesus itu adalah Muhammad, ya, anak Abdullah dan bukan Yesus anak Maryam? Nah, perhatikan di sini. Tidak, ya, ini luar biasa. Perhatikan di sini. Ya, luar biasa Bapak Ibu, ya. Baik, terima kasih Tuhan. Di sesi yang ketiga ini saya menutup satu ayat Alkitab Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Lebih baik kalau masyarakat Muslim mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran itu benar, dipahami, dijagalah, jangan dicemarkan dengan ya, kepalsuan ataupun berita-berita palsu seperti Injil Barnabas, ya, yang merusak Al-Quran sendiri. Nah, kalau kami sendiri umat Kristen sudah lama sejak dulu ya menolak Injil Barnabas ini ada ya, sebelum yang saya sudah jauh sebelum ada Alkitab, ya, baru ada ini, ya, baru ada Injil Barnabas, sudah ada Alkitab lebih dulu, jauh lebih dulu, kan? Nah itu, ya, mari saudara masih Tuhan, kita mempertahankan kemurnian Alkitab masing-masing, kemurnian kitab suci masing-masing. Kami mempertahankan, menjaga Alkitab sebagai kitab suci penuntun kami untuk mengenal Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Kami akan jaga dari segala kepalsuan. Baik, terima kasih, kiranya ini boleh bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara Tuhan, dan kita akan lanjutkan berikutnya ya, pengajaran yang lainnya ya, pengajaran yang lainnya. Nanti mungkin disampaikan tentang salibkan Al-Quran ya, atau ada ya, bukti-bukti kehidupan Yesus di Al-Quran yang sekalipun itu mungkin diterima sebagai nabi, tapi tetap baik ya, tetap baik. Tapi bagi kami bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri yang telah menyatakan diri ya di dalam pribadi Yesus, yaitu sebagai manusia hadir tengah-tengah dunia ini. Itu mencetak pembahasan sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.